Lama mulai. Sudah ini belum? Sudah ada belum? Bentar Kak, masih sudah Kak. Sudah, oke. Oke, coba kita lihat. Maaf ya, agak. Oh, langsung tak ini. Nggak pakai. Di bawah ya Iya, ini ya? di bawahnya Itu Kak. Itu masih kasusnya. belum rapi. Kenapa? Belum rapi itu Kak. Apa isinya? Oh. Mungkin Kak Risma nanti kalau punya materi tentang disosiable pakai punya Karisma aja. Nanti case-nya lihat di sini. Sebenarnya kalau materi distosia bahu, itu dibincang masih belum ada. Oh, Mm-mm. Dulu pun aku waktu apa namanya eh CBD itu aku kasusnya apa ya pas itu? Oh, ini pendarahan postpartum. Jadi kayak yang hmm, 4T itu. Jadi kalau di yang sosial baru ada sih materi, cuman bener-bener singkat padat jelas gitu loh. Coba mungkin 2 sampai 3 selidean, nggak sampai anak yang dokter Amir itu gimana ya Kak? kenapa? Kalau dokter Amir. Dokter Amin. Kalau misalnya kalian masih koas, beliau itu agak-agak serem ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya, misalnya kayak seremnya itu adalah beliau itu nganu sih, kayak pertama kalian tuh kalau ini nggak boleh telat, ya kan? Nggak boleh telat. Kalau apa ilmiah, ini nggak boleh telat. Terus setelah itu beliau itu kalau menjelaskan itu nggak boleh sampai yang bulat-bulat belibet-belibet gitu loh. Jadi ya udah kamu jelaskan apa yang kamu baca gitu aja ya. Sesuai di sini. Terus jelasin aja. Terus suaranya harus keras. Jadi nggak boleh pelan, jadi harus keras. Habis itu apa ya? Biasanya pertanyaannya sih. Pertanyaannya itu kayak agak agak bikin kita kayak, hah apa sih apa gitu loh. Maksudnya apa sih itu apa ya jawabannya kayak gitu. Itu sih beliau kayak gitu. Tapi ya so far waktu aku jaga di sana aman sih. Yang penting ada yang tanya gitu opsinya. Oke, distosia bahu ya kan? Distosia bahu itu distosia proses melahirkan melakukan tambahan manuver obstetri setelah kegagalan pada bayi untuk melahirkan bahu yang dalam kebanyakan kasus bahu dilahirkan dalam 24 detik. Setelah kepala dilahirkan, jika dibutuhkan lebih dari 60 detik namanya distosia bahu. Jadi distosia bahu itu nanti bisa dibaca di ya kalau misalnya epidemiologi. Nah, yang pertama itu biasanya karena memang bayinya itu besar, di makrosomi, ya kan? Dia makrosomi nih, plus ada CPD. Nah, disproporsi cephalopelvic relatif. Jadi dia bayinya besar, ada CPD. Anggapannya distosia bahu itu kan dia bahunya itu dia istilahnya nggak bisa lahir. Ya, bahunya itu dia nggak bisa lahir. Karena apa ya? Karena dia bahunya terlalu besar, bahunya. Jadi untuk melahirkan bahu depan, bahu belakang tuh kesusahan. Karena apa? Riwayat panggul ibunya dia sempit, ya kan? Terus disproporsi cephalopelvic, terus ada makrosomi. Makanya kalau misalnya pada ANC kan ANC itu kan biasanya dilakukan pemeriksaan fisik nih, antenatal care juga ya kan. Antenatal care pasti ada pemeriksaan tinggi badan. Ya, tinggi badan itu harus lebih dari 145. Kalau misalnya tinggi badannya dia terlalu kecil, kurang dari 145, dia itu bisa meningkatkan resiko CPD gitu. Nah, makanya kalau misalnya nih di kala satu, ya kala satunya dia itu apa Hodge-nya itu kan Hodge-nya tuh nggak sampai Hodge 34. Aku kan bilang kan waktu di awal itu Hodge 34 itu kalau dia sudah bisa melewati PAP. Nah, itu baru dia Hodge 34. Tapi kalau Hodge 12 dia masih belum masuk PAP. Itulah kalau misalnya nggak turun-turun, nah berarti dia riwayat apa misalnya curiga CPD. CPD itu adalah panggul sempit. Ditambah kalau misalnya pada USG, ya kan dilakukan USG pada antenatal care itu kan biasanya ada taksiran berat janin gitu kan TBJ. Lah kalau misalnya dia lebih dari 4.000, ya dia udah makrosomi. Jadi makanya kenapa kalau distosia bawah atau bayi-bayi dengan makrosomi ini, ya makrosomi ini biasanya di SC.
langsung oh SC, daripada apa, daripada nanti jadi distosia bahu gitu. Jadi dia tuh di mana dia tidak bisa melahirkan bahunya. Dan sebelumnya waktu antepartum ya, antepartum itu dia masih apa namanya, sebelum sebelum dia melahirkan, jadi antepartum, dia yang pertama nih ada riwayat distosia bahu sebelumnya, pada kehamilan sebelumnya. Usianya sudah lebih dari 35 tahun. Kenapa kok bisa gini? Karena ibunya bisa kelelahan nanti, jadi nggak bisa mengejan ibunya. Tuh. Terus bayinya makrosomi, ya tadi yang aku bilang itu, jadi bayi besar. Jadi bayinya dia besar. Diabetes mellitus apa mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional tadi maksudnya. Diabetes mellitus atau gestasional. Oh, diabetes mellitus atau diabetes gestasional gitu maksudnya. Oke, kenapa kok bisa? Karena kalau misalnya ibu-ibu dengan riwayat diabetes, ya entah itu mellitus atau gestasional, dia ini bisa meningkatkan faktor risiko pada janinnya untuk ini makrosomi. Jadi kalau misalnya diabetes mellitus ini dan obesitas itu biasanya bayinya pun juga ikut gede. Jadi gulanya apa bayinya dia lebih besar itu makrosomi. Ya DM obes itu dia bisa meningkatkan terjadinya makrosomi atau bayi besar, kan? Nah, ini yang kedua, yang kelima adalah IMT-nya lebih dari 30. Ini kan dia berarti obes kan ya, obes. Setelah itu ada disproporsi cefalopelvic relatif. Jadi CPD atau panggul sempit. Habis itu diinduksi persalinan. Jadi kalau misalnya nih, biasanya kan orang-orang kan mau ini kan, ibu-ibu ini nggak mau, saya nggak mau SC, saya maunya ini aja, mau apa namanya, lahiran normal. Tapi ternyata waktu dilakukan udah kenceng-kenceng nih, tapi nggak ada itu kuat nih, sudah lama nih, misalnya kayak gitu, nggak turun-turun bayinya. Ya udah akhirnya kan diinduksi persalinan. Nah kalau diinduksi persalinan kan akhirnya kontraksi tuh si uterusnya. Lah, kalau sudah kontraksi, dia kan bakal ini, apa namanya, bakal membuat bayinya semakin turun. Ya, turun sampai Hodge 4. Dan apa namanya, kalau sudah seperti itu, nanti kalau misalnya bayinya terlalu besar dan dipaksakan untuk turun, bisa nih turun. Tapi akhirnya dia jadi distosia bahu. Itu. Dan kehamilan posterem. Kalau kehamilan posterem ini biasanya bukan yang faktor risiko yang secara spesifik ya. Biasanya spesifik itu yang pertama itu tadi ya, ada dua tadi makrosomi, habis itu ada CPD. Nah, itu yang antepartum atau saat dia hamil. Jadi saat ANC, belum masuk kala satu, belum masuk kencang-kencang dan yang lain, kala dua dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya yang intrapartum, ya dia istilahnya sudah masuk kala satu, kala dua. Nah, itu dilihat kala satu persalinannya memanjang. Ya, kala satu dia memanjang. Nah, kalau sudah memanjang, nah itu kan berarti kok nggak turun-turun ini bayinya gitu. Kok nggak, yang aku bilang tadi, kok bayinya kok nggak turun-turun, kok nggak masuk panggul juga, waktu di Leopold kok masih belum memasuki PAP kayak gitu. Terus itu ada secondary arrest. Secondary arrest itu aku kurang ini ya, kurang pernah baca mengenai secondary arrest karena jarang dilakukan, atau kalau dua memanjang, enggak bukan. Secondary arrest itu nanti aku baca lagi ya, secondary arrest. Terus yang ketiga itu adalah kala dua memanjang. Jadi misalnya nih, kamu kan pasti tahu kan distosia bahu itu tanda khasnya adalah turtle sign. Jadi yang dimana si kepalanya dia nggak bisa keluar, jadi kayak keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Akibatnya apa? Akibatnya kala dua dia memanjang. Harusnya udah di crowning nih dia, sudah crowning kan, sudah di depan PAP, sudah di Hodge 4 misalnya, sudah ada penonjolan perineum misalnya kayak gitu. Tapi kok dipaksa-paksa keluar kok nggak bisa. Nah itu namanya adalah kala dua memanjang. Kayak gitu. Terus ada augmentasi oksitosin sama aja dengan OD tadi ya. Terus persalinan provaginam yang ditolong dengan instrumen forceps atau vakum. Bukan termasuk faktor risiko yang spesifik lagi, karena kalau misalnya kala duanya dia sudah memanjang dan ibunya sudah kelelahan, ya, atau ibunya sudah nggak bisa melahirkan, istilahnya kayak gitu, dia bisa dua kan, dibantu dengan forceps atau vakum, tergantung. Sebenarnya forceps sama vakum ini dia tata laksana buat kala dua yang memanjang, ya bukan buat tata laksana distosia bahu gitu. Ya mungkin memang faktor risikonya persalinan pervaginam yang ditolong dengan instrumen. Karena apa?
Karena kalau misalnya nih nggak ditolong, nanti ibunya bisa meninggal juga, bayinya juga bisa meninggal. Gitu. Kenapa kok ibunya bisa meninggal? Karena kehabisan darah yang pertama. Terus untuk bayinya karena terlalu lama di dalam si ibunya. Jadi keluar masuk keluar masuk, ini kan keluar keluar nih. Harusnya dia keluar kan, cepet kan keluarnya. Nah, tapi karena dia nggak keluar-keluar, akibatnya dia bisa mati, bisa fatal distress gitu. Resiko kejadian akan meningkat dengan adanya DOP, diabetes, obesity, prolonged pregnancy atau dia apa namanya post date, dan excessive fetal size or ini itu ekstensif tadi. Dia makrosomi, jadi dia gemuk bayinya. Jadi DOP ini diabetes, obesitas, prolonged pregnancy, sama excessive fetal size or maternal weight gain. Jadi memang dia ada kelainan di berat badannya, janinnya. Jadi makrosomi, janinnya dia besar. Gitu. Oke. Oke. Sampai sini bingung nggak? Enggak, Kak. Cuma mau nanya kenapa kok ibu dengan DM itu bayinya bisa makrosomi. Ya. Oke, ibu dengan DM itu kan dia gulanya kan banyak, ya kan di dalam tubuh nih. Ya kan gulanya ibu kan dia banyak di dalam tubuh. Nah, apa yang saya kan kalau orang hamil itu kan dia juga bisa ada jalurnya ke bayi kan, gitulah istilahnya. Orang hamil dia terlalu di apa gulanya terlalu banyak, ya gula terlalu banyak kok ibu-ibu DM ini. Nanti akibatnya anaknya pun juga kelebihan gula. Kamu tahu kan kalau misalnya kelebihan gula itu sama dengan kelebihan karbohidrat di dalam tubuh, misalnya kayak gitu. Karena kan karbohidrat kan dari nasi nih. Nasi kan dia mengandung gula. Kalau misalnya dia gulanya terlalu tinggi di dalam tubuh, dia bisa membuat gemuk. Jadi ibunya dia diabetes nih, ada diabetes. Ibunya nanti lama-kelamaan dia bisa obesitas. Nanti anaknya pun juga ikut obes. Jadi gitu. Jadi kenapa kok ibu diabetes ini bisa membuat makrosomi, ya itu karena kelebihan gula di dalam tubuhnya. Nah, kalau kelebihan gula, ya kan dia bakal membuat gemuk itu tadi, gitu. Jadi anaknya pun juga ikut gemuk. Nah, itu pasti. Itu biasanya orang-orang dengan diabetes, entah itu diabetes mellitus atau diabetes gestasi, ya gestasional pada ibu hamil itu pasti meningkatkan faktor risiko makrosomi itu tadi. Karena apa ya? Karena banyak gula di dalam tubuhnya. Akhirnya dia bisa makrosomi. Masih bingung nggak? Sudah, Kak, aman. Mana ya? Atau fisiologi pada saya tak baca dulu. Ada mekanisme persalinan normal ketika kepala dilahirkan, bahu masuki panggul dalam posisi oblik. Bahu posterior memasuki panggul lebih dahulu. Ketika kepala melakukan putar maksiluar, bahu posterior berada di cekungan tulang sakrum atau di sekitar spina ischiadica dan memberikan ruang yang cukup bagi bahu anterior untuk memasuki tulang panggul melalui tulang pubis. Oh, ini persalinan normal, oke. Okay. Pada ditosia bahu, apabila bahu dalam posisi anteroposterior, ketika hendak memasuki PAP, bahu posterior akan tertahan promontorium dan bahu anterior tertahan di os pubis. Sehingga kepala yang sudah dilahirkan tidak bisa melakukan putar paksi luar dan tertahan akibat tarikan antara bahu anterior, posterior dan kepala. Ini nggak bisa tak coret-coret tayo. Tak ini dulu berarti. Tak download ya. Ini belum ditulis nih manifestasi klinisnya nih. Gak tahu tuh, Kak, teman-teman. Oh, bukan inimu, bukan bukan apa namanya tugasmu. Bukan. Kamu tugasmu yang apa? Yang awal-awal definisi EPIT faktor resiko. Walah, oke oke. Di spin kan, Kak? Ah, kebetulan dapat yang itu. Kenapa kenapa? Oh, putus ya? Di spin, Kak. Kenapa? Di Oh, di spin, Kak. speed. Di spin. Ya. Oh, iya. Oh, iya. Wait. Tak buka PPT aja deh. Kalau EPIT mah sebenarnya jarang ya kalau di Indonesia karena eh, apa namanya distosia bahu kematian ibu, kematian anak itu dia kalau ada satu aja kematian ibu karena kesalahan objinnya itu wis di nganu apa namanya wis kayak dipermasalahkan banget.
kok bisa gini, kok bisa gitu, kayak gitu. Karena kalau misalnya ada kematian ibu tinggi, kematian bayinya tinggi atau janinnya tinggi, dia itu bisa membuat negara ini semakin turun. Jadi bisa membuat negara ini semakin tidak berkembang. Gitu. Makanya harus benar-benar kayak Opjin ini tidak mau mengambil resiko. Kalau misalnya sudah ada makrosomi, ya udah deh dilahirkan ini aja, SC aja. Gitu. Ada PE, walaupun bukan PEB, ya udah dilahirkan SC aja. Padahal sebenarnya bisa masih dilakukan normal, tapi gara-gara krusial banget kalau misalnya ada kematian ibu satu aja itu benar-benar dibahas kan soal di negara ini. Jadi nggak mau mengambil resiko tadi. Oke. Nah, kalau misalnya normal nih, ya kan biasanya kan memang putar paksi luar. Kalau misalnya ini kan dengan seret, seret. Ini kan osakrum, ya kan? Nah, bayi kan awalnya kan dia nggak langsung putar paksi luar kan, awalnya itu. Nah, kalau pada persalinan normal, dia itu awalnya itu kayak melintang atau apa ya miring sih, cuman dia bener-bener apa ya miring gini loh. Oh nggak bisa menjelaskan lagi gimana ini ya. Kamu tahu kan yang kala dua itu loh, dia ada yang apa namanya defleksi dan yang lain-lain itu kan. Nah, Ya. kayak gitu kan. Nah, dia ini pertamanya bahu posterior, jadi bahu yang dalam itu memasuki panggul terlebih dahulu. Jadi dia daripada yang bahu anterior, bahu posteriornya dulu yang masuk di panggulnya. Oke. Nah, kalau dia sudah masuk, ketika kepala melakukan putar paksi luar, bahu posterior spina ischiatica. Jadi di sini. Karena dia kan sudah keluar dulu. Dia akan di cekungannya sini dan memberikan ruang yang cukup bagi bahu anterior yang memasuki panggul melalui tulang pubis. Jadi dia kepalanya dulu, habis itu bahu posterior, baru bahu anterior. Jadi yang bawah dulu dia bahu posterior, terus habis itu dia memberikan ruang yang cukup buat bahu yang anterior. Makanya kalau misalnya nih melahirkan kala dua, itu kan kita harus melahirkan bahu anteriornya dulu. Karena apa? Karena bahu anteriornya itu dia melahirkan posteriornya. Jadi dilahirkan dulu, didorong ke bawah agar membantu ruangnya ini lebih banyak lagi. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Gimana Kak? Bisa diulang Kak? Nah, jadi kan kalau misalnya lahir nih, bayi lahir, kan kepala dulu kan, kepala dulu yang keluar, habis itu bahunya kan. Nah, normalnya itu, persalinan normal itu, dia itu yang melewati pintu atas panggul atau PAP itu yang bahu yang posterior dulu. Nah, setelah itu baru bahu yang anterior. Nah, agar bisa cepat nih ya, bisa cepat bahu anteriornya bisa melewati si os pubisnya ini, dia dibantu dengan tenaga penolong. Jadi ditarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu anterior. Itu agar apa? Agar dia tidak tertahan si bahu anteriornya itu. Jadi memang dibantu oleh tenaga penolong. Ya kan? Jadi kan bahu posterior sebenarnya sudah lewat pintu atas panggul nih, tapi yang bahu anterior belum. Makanya dibantu sama si tenaga penolong. Makanya tarik curam ke bawah. Nah, untuk bisa melahirkan atau membantu mana bahu anterior ini melewati os pubis. Kalau sudah bahu anterior berarti kan gampang tuh tinggal melahirkan bahu posterior kan? Karena apa ya? Karena bahu posteriornya dia sudah melewati si pintu atas panggul kayak gitu. Jadi lebih gampang. Jadi yang kita lahirkan itu yang sulit dulu karena memang bahu anterior dia lebih lambat melewati PAP-nya. Gitu. Masih bingung Oh, nggak? ini yang tata cara persalinan spontan Normal. kala dua itu ya Kak? Ya, Oh ya. ini patofisiologinya sih. Nah, tapi kalau pada distosia bahu, apabila bahu berada dalam posisi anteroposterior, ketika awalnya kan aku bilang tadi kan bahu posterior dia itu lewat dulu daripada bahu anterior, tapi bahu posteriornya dia nggak bisa. Karena apa? Karena bayinya terlalu gemuk. Akibatnya bahu si posterior ini dia tidak bisa melewati os sakrumnya. Dia tidak bisa masuk pintu atas panggulnya. Jadi tertahan di promontorium, jadi di belakangnya os sakrum. Jadi dia sudah keluar nih kepalanya sudah apa namanya melewati nih misalnya ya yang hendak memasuki PAP ini sudah bisa nih kepala tapi bau posteriornya dia tertahan ya kan bau posterior nggak bisa keluar akhirnya dia si bau anteriornya pun juga ikut tertahan di os pubis. Nah akibatnya bayinya ini yang sudah masuk pintu atas panggul
karena ada tertahan itu tadi, jadi dia tidak bisa melakukan putar paksi luar itu. Jadi dia nggak bisa, bayinya kan nggak bisa putar paksi luar. Ya wes, kalau nggak bisa putar paksi luar dan tertahan akibat tarikan antara bahu, jadi dia bahu di sini, bahu posterior yang tertahan di promontorium di belakangnya osakrum, si kepalanya nih dia tertahan, dia nggak bisa lewat. Ini bahu di promontorium, ini bahu di os pubis. Apa ya, ya apa yang ngomong, ini mata, ini mulutnya ya kan, harusnya kan miring gini. Nah kalau kayak gini dia putar paksi luar itu istilahnya itu kayak apa namanya, kalau dua itu benar-benar miring, ini putar paksi luar. Ya kalau misalnya yang kayak gini berarti dia itu belum putar paksi luar, jadi si matanya, jadi kita nggak bisa nganu, nggak bisa, bayinya tuh nggak bisa lewat, nggak bisa putar paksi karena ini tertahan, tahan di sini, jadi dia nggak bisa lewat. Ya wes, kalau nggak bisa lewat berarti namanya turtle sign. Kan kalau kepala keluar kan dia bisa keluar bisa masuk, bisa keluar bisa masuk, sama halnya dengan distosia bahu gitu. Di kepalanya dia bisa keluar, nggak bisa bisa nih keluar terus masuk lagi, terus waktunya kontraksi lagi keluar lagi, nggak bisa nih, nggak bisa keluar karena apa, karena tertahan si bahunya itu, akhirnya masuk lagi. Nah itu yang menyebabkan tanggal satu tadi, dia si bahu anteriornya nggak bisa melewat os pubis, si bahu posteriornya malah nggak bisa masuk ke os sacrum gitu. Ini nggak di gambar no ini ya, soalnya apa kayak bayinya defleksi maksimal lain-lain situ. Coba Berarti ditambahin. lebih Ah, mudah. Nah, harusnya pakai gambar aja ya, Kak ya. iya, daripada kayak gini. Iya, Kalau aku sih lebih enak gambar, jadi bisa di apa namanya, bisa dijelaskan nanti. Ini kan tinggal baca aja. iya. Oke, Kamu Kak. sampai ke fisiologi nggak? Apa? Enggak. Enggak kan ya? Jadi ini tugasnya temenmu sih. Oke, lanjut ya. Kak, Ada yang mau tanyain nggak atau fisiologi? belum. Kan ya. Oke, manifestasi klinis nih. Ya, manifestasi klinisnya, manifestasi. Oke. Pastinya manifestasi klinisnya itu dan diagnosis itu adalah turtle sign. Wis ada turtle sign, ya udah berarti dia distosia bahu. Manifestasi klinis ya panjang, panjang. Pada bayi pasti fetal distress karena dia terlalu lama di dalam apa namanya, tubuh, nggak segera ditangani bisa IUFD, bayinya bisa mati. Makanya kalau ada uh, makrosomi biasanya langsung ditangani dengan cara SC. Udah wes, daripada distosia bahu, kasihan juga. Karena apa? Sebenarnya ada juga sih apa namanya, persalinan tata laksana normal distosia bahu itu ada, tapi itu bisa sampai menyebabkan robekan jalan lahir grade 4, abras semua sudah itunya sampai anus kayak gitu, bisa sampai situ. Makanya karena kan di apa namanya, melahirkan itu benar-benar diongkek-ongkek gini bayinya, akibatnya ya robek semua, atas robek bawah robek gitu, itu komplikasinya. Terus juga bisa menyebabkan bayinya meninggal, ibunya meninggal. Meninggalnya karena apa ya, meninggalnya karena kehabisan darah ibunya, karena kan robeknya kan sampai anus kan itu. Nah itu dia bisa sampai apa namanya, menyebabkan perdarahan hebat, akhirnya dia bisa shock, hemorrhagic, dia bisa meninggal gitu. Diagnosisnya tuh sebenarnya Tartosan ya, tapi kalau kita diagnosis USG aja, USG aja untuk melihat apakah dia ibu misalnya itu, ataukah dia usia kehamilannya sudah post date, ya toh? Nah, ya berarti dia berat badan nih, berat badan, terus habis itu apa lagi, kalau aku lari, berat badan, GDA, untuk melihat apakah dia ada diabetes apa enggak. Tuh. Tata laksananya ada namanya alarm, ya alarm, alarm atau almer, alarm, alarmer, alarm call for help. Dia harus minta pertolongan, jangan dilakuin sendiri. Ya, call for help. Terus L-nya itu adalah lift. Jadi bokong sama kakinya itu benar-benar diangkat.
Ini harusnya ada gambarnya ya ini ya, Macrobird ini. Jadi benar-benar dia itu menungging banget gitu loh, menungging banget, harus diangkat banget, ya kan, diangkat banget, diangkat yang benar-benar kamu pernah lihat ini kan, partus normal kan itu juga diangkat kan, diangkat apa namanya kakinya itu lebih diangkat lagi, benar-benar bokong kakinya itu benar-benar diangkat. Itu namanya adalah manuver Macrobird. Habis itu ada anterior dissection of shoulder. Jadi harus apa namanya melahirkan bahu anteriornya dulu. Oke, bahu anteriornya dulu dilahirkan. Dengan apa? Dengan cara menekan di suprapubiknya yang pertama. Namanya adalah manuver Masanti. Jadi untuk melahirkan bahu anterior itu sambil ditarik nih si bayinya di kepalanya. Nanti penolong satunya dia harus menekan suprapubik. Nah, itu adalah Masanti manuver. Atau bisa rotate to oblique internal. Jadi di apa namanya? di diputar menjadi oblik, diputar. Nah, diputar baru dilahirkan seperti persalinan normal. Itu namanya adalah ruby. Jadi ininya dia di pressure terus dan dilakukan rotate of oblique internal. Jadi dia diputar, diputar sambil ditekan. Makanya kan harus call for help. Jadi nggak bisa dilakukan sendiri. Yang satunya dia harus memegang si kepala bayinya, yang satunya harus menekan suprapubisnya, ditekan. Karena apa harus benar-benar ditekan ya? Biar bahu anteriornya itu bisa terlahirkan, ya kan? Terus habis itu sudah lahir nih bahu anterior ini secara ini ya, secara pervaginam ya lahirnya. Itu rotation of the posterior shoulder. Ya, jadi ini adalah memutar si bahu posteriornya, ya memutar bahu posteriornya menjadi bahu anterior terus dilahirkan. Namanya adalah manuver Wood. Setelah itu manual remover of posterior arm. Nah, itu namanya adalah manuver apa namanya? Scowards, dilahirkan. Armnya ya, lengannya itu dilahirkan. Terus habis itu ada episiotomi, ini harus dilakukan. Episiotomi atau robekan itu harus dilakukan. Dan roll over yang menungging atau manuver gaskin. Tapi kalau menungging itu, kamu tahu menungging kan yang bayinya, yang ibunya itu kayak, oh ya, menungging, kayak tungkurap gitu loh. Nah itu, tapi itu kalau misalnya nggak dilakukan make Robert ya, jadi ibunya disuruh menungging. Jadi perutnya dalam posisi menghadap ke bawah gitu. Gitu. Ini sih untuk tata caranya alarmer, alarmer. Sebenarnya tata laksana definitifnya ya wes di SCI. Kalau kayak gini namanya apa ya, membahayakan ibu dan bayinya. Kasihan kan bayinya tuh diongkek-ongkek. Bisa terjadi bayinya patah loh ininya lehernya. Terus apa namanya, si badannya itu masih di dalam. Kalau misalnya tidak benar melakukan tata laksananya, gitu. Tata laksana hindari 4P, panic, crouching, pushing, pivoting, hindari 4T, panik. Jadi penolong dia nggak boleh panik. Ya wes call for help aja. Ya memang ya gimana nggak panik sih, pasti panik sih. Orang-orang objin kalau misalnya ada di sosial bahu apa namanya dibawa ke UGD pasti panik. Karena apa? Karena dia bisa meningkatkan angka kematian itu yang pertama, yang kedua bisa menyebabkan ibunya dan bayinya juga meninggal gitu. Tapi yo kita harus tahu, misalnya nanti kalau misalnya kalau dokter umum nggak bisa ya melakukan ini, jadi dirujuk biasanya di Opjin. Jadi kalau misalnya di IGD gitu yang lakuin biasanya PPDS Opjinnya dan yang lain-lain. Kalau di IGD kayak Sutomo dan yang lain-lain itu PPDS atau dokter Opjinnya sendiri. Jadi nggak boleh panik, harus call for help, banyak yang membantu. Habis itu nggak boleh menarik kecuali dengan manuvernya. Pernah kejadian di Madura, aku dibilangin sama anak WK pas itu, dia distosia bahu dan dilahirkan oleh bidan. Oke, makanya aku bilang tadi kan ini harus dilakukan oleh dokter Opjin. Nggak boleh dokter umum, nggak boleh bidan. Dilakukannya oleh dokter Opjin. Nah, waktu dilahirkan, dia nggak pernah ANC ibunya memang. Dia kan nggak tahu nih bayinya ini kenapa, apa namanya, berat badannya seberapa. Itu dia nggak pernah ANC si ibunya. Nah, makanya waktu dia, apa namanya, lahiran nih, dia distosia bahu ke bidan. Akhirnya sama bidan jadi tolong dong, ya kan? Nah, ternyata dia mungkin bidan itu kurang membaca atau mempelajari mengenai distosia bahu. Ditariklah itu kepala bayinya, putus akhirnya kepala bayinya dari lehernya.
Ya wes bayinya habis itu meninggal bayinya. Jadi apa ya? Akhirnya di SC yang untuk mengambil si apa jenenge badannya itu. Kan jadi serem kan kayak gitu. Kan seremnya tuh ya karena kasihan juga ibunya, kasihan juga bayinya. Angka kematian ibu juga ditambah lagi meningkat. Di situ pushing atau dorongan pada fundus, yang didorong bukan fundusnya ya, tapi yang didorong adalah terus apa yang mau kamu lahirkan. Tambah itu lagi, tambah apa namanya macet lagi nanti. Jadi yang didorong itu suprapubisnya. Dan ini sakit banget pastinya. Bayangin aja suprapubis didorong sampai benar-benar kuat gitu. Nah itu sakit banget kan. Udah ngelahirin bayi sakit, didorong lagi suprapubisnya. Dan pivoting, memutar kepala secara tajam dengan koksikis sebagai tumpuan. Jadi diputarnya itu harus yang lembut gitu. Tumpuannya ya memang os pubis ya. Jadi yang aku bilang tadi, si rotation of the posterior shoulder itu, shoulder posterior dia dijadikan shoulder anterior. Jadi nggak boleh tumpuannya adalah os coccygeal. Tumpuannya adalah os pubis yang di atas. Oke, ada yang mau tanya nggak? Aman, aman, aman kah? Aman. Nggak tidur kan ini? Mira, kamu tidur nggak? Oke, tak lanjut. Selanjutnya, ini, bentar. Nah, preventif atau pencegahan, ya kan? Kalau dibilang pencegahan itu pastinya dari antenal care, ya ANC, gitu. Nah, dari ANC, kan? Nah, ANC-nya ini biasanya kita lihat dari janinnya, USG, dia TBC-nya, habis itu dia dilihat abdominal circumference-nya, terus apa namanya, dilihat posisinya. Nah, kalau misalnya pada ibunya, preventif nih, dia harus ya makannya jangan uh, mengandung banyak gula. Jadi memang dia harus di ini ya, apa namanya, diedukasi. Kita sebagai dokter nanti kita harus mengedukasi Bu untuk peningkatan berat badan maksimal misalnya 1 bulan itu satu kilo. Dia harusnya itu selama 9 bulan itu dia maksimal 9 kilo. Gitu. 1 bulan 1 kilo. Jadi jangan terlalu lebih. Karena kalau lebih nanti bisa menyebabkan makrosomi itu tadi. Makrosomi, diabetes gestasi, dia bisa meningkatkan itu. Jadi ibunya memang harus diedukasi. Terus kalau misalnya memang ada CPD, dia ya wes di apa namanya, lakukan SC. Tahu dari mana ada CPD? Ya dari ANC. Ibunya harus ANC rutin. Itu ANC-nya dia harus rutin. Oke. Nah, itu untuk preventif bagi janin, bagi bayinya. Kalau sudah ada distosia, maksudnya makrosomi, ya udah jangan mengambil tindakan untuk dilakukan persalinan transvaginal. Ya, tindakannya itu harus dilakukan secara SC karena untuk menghindari distosia bahu tadi. Karena kalau dari distosia bahu dia bisa menyebabkan bayi dan ibunya tidak selamat. Nah, ini komplikasinya.
Komplikasinya pada janin. Ya, pada janin yang pertama memang fraktur tulang. Bisa tulang klavikula, bisa tulang humerus. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kan tadi kan di apa namanya tekan tuh suprapubiknya. Terlalu dalam si suprapubiknya ditekan, akibatnya banyak plexus brachialis. Ini dari mana? Dari penarikan yang posterior arm. Jadi posterior armnya dia atau lengan posteriornya dia ditarik banget, akibatnya dia bisa cedera plexus brachialis. Oke, terus banyak bisa hipoksia ya. Karena apa? Karena fatal distress itu tadi. Fatal distress dia hipoksia, akibatnya bisa otaknya itu kekurangan oksigen. Otak kekurangan oksigen. Terus bisa menjadi fatal death. Kalau misalnya memang dia terlalu lama nih di dalam apa di dalam perut ya, intrauterine fatal death gitu. Itu tuh pada janinnya. Nah, kalau misalnya pada ibunya, ya ibunya dia pastinya aku bilang tadi menyebabkan kematian pada ibu tuh karena dia perdarahannya. Akibat apa? Akibat apa laserasi jalan lahir. Biasanya dia sudah ruptur eh yang grade 4. Nah, dia itu bisa menyebabkan itu pada ibunya. Yang kedua, di episiotomi maupun atonia uteri ya. Dua-duanya ini bisa menyebabkan ini perdarahan postpartum atau HPP. Ini masuk kasusnya nih. Oke, kasusnya dia oh hamil saat ini berarti dia G2 ya. G2. Oke, trimester 1 2 kali di BKM Jakti, trimester 2 1 kali, trimester 3 dia 3 kali. Riwayat KB kondom. Oke. Nyonya SA usia 28 tahun datang ke puskesmas, usia kembali 40 minggu, merasakan kencang-kencang, lendir darah di sangkal. Pemeriksaan dalam pembukaan 3 cm. Episemenya 25, ketuban positif, letak kepala HUT 1. Kemudian pasien melakukan observasi. Namun pada pukul 7.50 pasien mulai merasakan dia datangnya pukul berapa? Oh, pukul 5. Kontraksi semakin sering dan mengeluarkan lendir dan darah. Setelah itu pasien sudah ditempatkan pada posisi litotomi. Pada pukul 8 kepala mulai terlihat nih udah crowning di perineum dan segera ditolong oleh bidan, dibantu untuk melahirkan kepala bayi. Saat ingin melahirkan, bahu depan penolong mengalami kesulitan dengan metode biasa. Dipegang bilateral untuk dilakukan tarikan jurang ke bawah. Penolong menyadari bahwa bahu bayi tidak dapat dilahirkan. Distosia bahu. Penolong meminta bantuan penolong lain mengawaskan untuk mendekatkan pangkal paha maksimal ke perut, makropet, namun bahu bayi tidak kunjung lahir. Lalu penolong kedua memberikan bantuan tambahan berupa penekanan di suprasimfisis atau dengan masanti. Dengan manuver tersebut, bahu depan dapat dilahirkan pada pukul 08.15 disusul dengan tubuh bayi yang lainnya. Episiotomi tidak dilakukan. Lewat Menraj 12 tahun. Yeah. Next. Ternyata di sini dia IMT-nya normal. Terus obstetrik, aku melihat TBC-nya berapa? Ya, nggak ada. TFU-nya beneran 27. TFU-nya kayaknya salah deh. Harusnya kan dia sudah 40 minggu, harusnya dia TFU-nya 36. Tuh. Dan ini harus ada TBC-nya ya. Ya, planningnya pemeriksaan alarm MER dengan melakukan manuver Macrobird dan Masanti. Kondisi bayi perempuan lahir dan jangan menangis serta berwarna biru. Saya menangis itu tidak perlu diresus. Bayi disedot, oksigen, dan melalui masker, bayi dibalut dan dihangatkan. Bernafas spontan, oke. Oh ini berat badannya 3.500. Sebenarnya kalau segini dia nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak dibilang makrosomi. Makrosomi itu kalau lebih dari 4.000 gram. Nah, terima kasih. Nah, ini ya. Kalau tadi resusitasi bayi baru lahir nih.
Kayak nggak masuk deh resus bayi itu kan masuk ke ini toh ke mana namanya ke pediatri. Nah ini ya persalinan normal nih. Kalau misalnya dia sudah ada tanda-tandanya doran teknus perjol vulva, ya kan doran-dorongan ingin mengeran, teknus tekanan anus, perjol perineum menonjol dan vulvanya sudah membuka. Kita harus menyiapkan kayak tadi tempatnya datar, tiga handuknya tadi di bawah, di atas dua. Terus habis itu ada suction, ada lampu sorot 60 watt. Itu untuk janinnya, untuk resusitasinya. Untuk ibunya dia menggelar kain di bawah perut ibu. Jadi di atasnya perut ibu dikasih kain. Terus habis itu menyiapkan oksitosin 10 unit dia biar bisa masuk di manajemen aktif skala 3 sama alat suntik steril sekali pakai dalam partus set. Nah, itu untuk mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah itu pakai celemek. Jadi kita pakai APD. Ya, yang pakai APD ini pakai celemek itu adalah si penolongnya. Jadi awalnya itu adalah sudah ada dari internal perjol vulka, menyiapkan alat-alatnya, terus baru pakai celemek kitanya. Nah, kalau sudah kan kita steril, ya kan, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan ya, semua udah pakai nih sarung tangan dan DTT. Nah, sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk memeriksa dalam. Pakai sarung tangan ya untuk fitting. Dilihat dia tuh pembukaannya tuh gimana, ya kan? Nah, sudah dilihat pembukaannya, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Jadi oksitosinnya dia dimasukkan ke dalam spuit. Nah, kalau sudah, dia ini tadi aku bilang memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Memastikan, jadi membersihkan vulva, perineum, menyeka dengan hati-hati, dan yang lain-lain. Terus dilihat pembukaannya. Jika vaginanya atau lubang vagina, perineum dia ada fesesnya, dibersihkan dari arah depan ke belakang, arah atas ke bawah. Buang kapas pembersih di tempat steril atau DTT itu tadi. Dan jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan. Jadi sarung tangan yang kamu buat bersihkan tadi harus dilepas, ganti sarung tangan baru. Oke. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Ya kan aku bilang tadi kan harus dilakukan pemeriksaan dalam untuk dilakukan untuk melihat pembukaannya ini sudah berapa, efisiennya berapa, gitu. Oke. Kalau sudah itu diperiksa denyut jantung janin di jijinya, pakai Doppler atau pakai apa namanya lanek gitu gitu. Memastikannya masih dalam normal di jijinya 120 sampai 160. Nah, selanjutnya kita harus mempersiapkan ibu dan keluarga. Jadi ibunya itu diomongi, diedukasi. Bu, ini sudah pembukaan lengkap. Nanti ibunya harus mengejan pas kontraksi. Itu untuk pemilihan persalinan. Pas kontraksi. Jadi kalau nggak kontraksi nggak ngejan. Mengejannya itu seperti BAB. Jadi kayak pas kontraksi dan mengejan saat seperti BAB. Oke. Dan keluarganya itu diminta untuk membantu, ya kan? Membantu ibunya tuh posisi setengah duduk. Jadi membantu dia mengangkat kaki ibunya, si keluarganya. Entah itu ibunya, entah suaminya, entah siapa, pokoknya keluarganya diedukasi untuk membantu tadi. Kan? Nah ini ya, yang aku bilang tadi, laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran. Jadi pas kontraksi, bimbing meneran saat benar-benar efektif, dukung dan beri semangat. Ini terlalu banyak sebenarnya. Langsung aja, Bu, Ibu sekarang menerannya atau mengejarnya pas kontraksi. Kalau nggak kontraksi jangan meneran. Dan menerannya dia saat saat kontraksi dan seperti BAB gitu. Oke. Nilai JJJ lagi. Jadi DJJ itu dilakukan pada saat dia sudah pembukaan lengkap, dicek DJJ-nya normal. Terus dinilai lagi DJJ-nya. Oke. Selain segera rujuk jika bayi belum tidak segera lain, nggak usah dibaca ya. Jadi kalau misalnya satu poin ini kan memang beranak kan ya. Ambil poin pentingnya aja. Jadi nggak perlu semuanya. Ajarkan ibu untuk berjalan berjongkok. Oh, kalau misalnya dia belum lahir-lahir juga.
Jadi anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, dan mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan. Persiapan untuk melahirkan bayi. Oke, letakkan handuk bersih ya di bawah perut ibu, di atas maksudnya. Jika kepala bayi telah membuka vulva. Oke, letakkan kain bersih lipat sepertiga di bawah bokong. Dia aku bilang tadi di bawah satu, di atas dua. Atas dua yang satu dia buat badan bayi, yang satu dia buat kepala bayi. Buka tutup kartu set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahannya. Dan pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Jadi awalnya dia harus apa namanya kan sudah mengecek-ngecek nih. Ya kan di sini dia masih pakai sarung tangan. Habis itu kan dia lepas. Habis itu dia menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses beneran. Di edukasi aja. Setelah itu, kalau sudah baru pakai sarung tangan yang steril. Tapi sudah pakai celemek ya di depan tadi. Jadi tinggal pakai sarung tangannya aja. Setelah itu ya udah pertolongan untuk melahirkan bayi. Nah, kalau misalnya sudah bayinya sudah crowning nih 5 sampai 6 membuka vulva, kita harus lindungi perineumnya. Jadi tangan apa namanya yang sebelah kanan untuk melindungi bawah perineum agar tidak terjadi perobekan. Tangan yang kiri untuk apa namanya mencegah si kepala bayinya tidak untuk mempertahankan posisi fleksi. Jadi tidak terlalu apa namanya biar nggak terlalu cepat gitu loh. Jadi dua-duanya tangan kanan dia di bawah perineum, tangan kiri dia di atas untuk mempertahankan posisi kepala bayi agar tetap fleksi. Nah, selanjutnya tetap diajarkan dipimpin persalinannya ibu itu dengan cara ayo Bu mengejan, mengejan terus mengejan. Ya, kalau sudah mengejan barulah dilihat sudah istilahnya sudah keluar nih kepalanya. Ya kan dilihat apakah ada lilitan tali pusat apa enggak. Kalau misalnya ada, kamu lihat lilitannya itu dia longgar atau erat. Kalau misalnya longgar atau kamu bisa cungkil gini, kamu bebaskan lilitannya. Misalnya ini kepala bayi, ini kepala bayi ya. Ada lilitan di sini. Kamu bebaskan dulu lilitannya. Oh, ini longgar. Oh, kalau longgar ya udah tinggal dibebaskan. Kalau misalnya dia erat banget lilitannya, itu dia diklem dua gitu, terus baru diputus. Jadi kayak pemotongan tali pusat. Nanti diklem, dua lilitan ini diklem, terus baru dipotong. Itu dilihat apakah ada lilitan apa enggak. Kalau sudah kepala lahir, tunggu putar paksi luar yang berlangsung secara spontan. Ya udah kalau sudah putar paksi luar, dia apa namanya pegang secara biparietal. Biparietalnya dokter Nasir sama dokter Jun itu beda. Kalau dokter Jun dia kan kita dari samping nih biparietal, ya kan dari samping nih. Tapi kalau dokter Nasir enggak. Dokter Nasir kita benar-benar berada di depan vulva. Tuh. Kalau dari dokter Jun kan kita berada di kiri pasien, kiri kanan pasien. Nah, kalau dokter Nasir dia benar-benar berada di depan vulva. Jadi megang biparietalnya bukan gini, bukan gini. Ini kan dari samping nih. Ini kan biasanya biparietal. Kalau dokter Nasir bukan gini, tapi gini. Nah, terus menarik ke bawah, menarik ke atas, baru dilahirkan badannya. Jadi gini, pegangnya. Ini benar-benar ujian dilihat banget sama dokter Nasir cara memegang biparietal. Jadi kayak gini, ingat ya, kayak gini. Nah, kalau dokter Jun dia kayak gini. Jadi dia dari samping, ya kan dari samping ditarik ke bawah, ke atas, baru melahirkan ekstremitas yang lain-lain. Jadi dokter Nasir dia gini, karena kita berada di depan vulva. Jadi misalnya ini kan awalnya perineumnya kan yang ditahan nih, dua gini kan. Lah, langsung, langsung pegang gini. Kamu nggak boleh, kamu tangan kanan pegang atas, tangan kiri pegang bawah. Nggak boleh sama dokter Nasir. Setelah kamu megang menahan perineum gini, ya udah habis itu langsung tanganmu gini, tak di depan vulva. Ya udah kalau gini kita tinggal melahirkan bahu depan, bahu anterior, lalu melahirkan bahu posterior. Kalau sudah baru ditarik. Nah, oke, pegang secara biparietal. Mana ini? Lahirkan badan dan tungkai
badan dan tungkai. Ya, bahu lahir, bahu anterior dulu, bahu posterior, baru lahirkan si badannya. Nah, ya udah kalau misalnya baru bayi bayi baru lahir itu dilihat bayinya cukup bulan apa enggak, ekstremitasnya dia lengkap apa enggak, bayinya dia menangis kuat apa enggak. Terus kamu bilang aja di sini lakukan penilaian APGAR, APGAR score daripada kamu apakah bayi cukup bulan menangis kuat. Enggak, langsung aja lakukan penilaian APGAR score. Nah, kalau sudah APGAR score dilakukan asuhan apa namanya perawatan bayi baru lahir. Dia dikeringkan, habis itu apa namanya periksa kembali uterusnya, ya habis sudah dilakukan nih keringkan tubuh bayi, periksa kembali uterusnya, apakah ada bayi lain apa enggak, gitu. Oke, beritahu ibu jika akan disuntik oksitosin. Jadi setelah bayi lahir langsung diinjeksi oksitosin. Diinjeksikan oksitosinnya setelah 2 menit bayi lahir cukup bulan, jepit tali pusat. Ini sebenarnya sudah masuk kali tiga ya. Mana ya? Ada nggak ya? Misalnya ini wes tali pusat nih. Kan awalnya ya kan bayi baru lahir nih. Kalau misalnya dia kamu tidak ada lilitan tali pusat, kamu potong dulu si tali pusatnya. Bayi baru lahir taruh di perut ibu untuk lakukan IMD misalnya. Kan kamu lakukan pemotongan tali pusat. Jadi sebelum dipotong si apa namanya tali pusatnya itu kayak ini ya. Dari perut bayi dia harus diurut dulu nih, urut, kan diurut. Setelah memasukkan oksitosin ya, diurut gini seret, di klem 3 sampai 5 cm dari pusat bayi. Klem. Kalau sudah seperti ini, diurut lagi. Urut lagi, ini klem pertama ya. Ini klem pertama itu klem umbilikal yang khusus buat bayi. Nah, sudah diurut lagi pakai klem kedua. Nah, ini kan ada anu nih, udah ada sisanya. Itu harus digunting. Nah, diguntingnya gimana? Kita harus melindungi si bayinya dari klem guntingnya. Jadi harus seperti ini megangnya. Di gini dipegang gini kan ada 2 klem nih. Jadi tinggal gunting aja. Cekrek. Selesai. Bebas. Bayi sudah dilakukan asuhan perawatan. Setelah itu, klemnya tadi yang masih tertinggal di sini setelah dipotong, itu dipindah. Dipindah kemana? Ke depan vulva. Oke, sebagai oksitosin. Oke, oke. Dipindah ke depan vulva. Ini pemotongan tali pusat. Oke, sudah ini. Dipindah ke depan vulva. Caranya apa? Diurut dulu. Diurut sampai depan vulva, baru kamu klem. 5 sampai 10 cm di depan vulva. Oke. Nah, ini sudah masuk kala 3. Ya, manajemen aktif kala 3. Depan vulva nih sudah kamu kamu apa klemnya udah kamu pindah. Dilakukan peregangan tali pusat terkendali. Kan? Pindahkan klem, ya ini 5 sampai 10 cm di depan vulva, letakkan satu tangan di atas kain atau di bawah perut ibu. Jadi satu tangan kirimu itu adalah di perut ibu. Oke, untuk melihat apakah dia kontraksi apa enggak. Ya kan? Kalau misalnya manajemen kala 3 ini kan adalah tenaga penolong, ya kan? Jadi untuk melihat nih, dia uterusnya lagi kontraksi apa enggak. Nah, pada saat uterus kontraksi, baru ini dipegangkan tali pusatnya. Nggak boleh pas nggak kontraksi kamu tarik tali pusatnya, nanti bisa putus. Akibatnya nanti bisa manual placenta. Jadi tali yang tangan kiri itu ditaruh di atas perut ibu, yang tangan kanan untuk meregangkan tali pusat. Namanya adalah peregangan tali pusat terkendali. Ya ingat ya, manajemen aktif kala 3 itu yang pertama ada injeksi oksitosin, setelah itu masase uterus, setelah itu adalah peregangan tali pusat terkendali. Tarik nih, tarik bukan tarik, diregangkan dengan melihat kontraksinya. Kalau kontraksi baru kamu regangkan dan kamu dorong ke arah dorsokranium. Ini dari ke bawah, itu ke atas si uterusnya. Oke. Nah,
Kan nggak boleh ditarik nih. Kalau misalnya, ya kan, kalau misalnya itu si uterusnya dia tidak lahir dalam 15 menit awal, boleh dikasihkan injeksi oksitosin yang kedua dosisnya. Ulangi pemberian oksitosin. Nah ini, jika oksitosin tidak lepas setelah 15 menit meregangan tali pusat, harus ulangi pemberian oksitosin. Jadi peregangan apa pemberian oksitosinnya dia diulangi. Oke. Sambil meminta si keluarganya, si ibu, suami itu melakukan stimulasi puting susu. Jadi puting susunya dia apa namanya distimulasi, dirangsang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar uterusnya dia bisa kontraksi untuk membantu kontraksi uterus tadi, kan? Nah, kalau misalnya 15 menit setelah kan 30 menit nih, dia tidak segera lahir juga, ya wis, di manual plasenta. Namanya adalah retensio plasenta. Nah, terus kalau misalnya nih si uterusnya, si plasentanya dia sudah lahir, saya sudah lahir nih, sudah dilakukan tegangan tali pusat terkendali, sudah lahir nih. Kalau sudah terdapat di interitus vagina, kamu udah nggak boleh meregangkan tali pusatnya. Kalau sudah terdapat di interitus vagina nih, ya udah kamu tinggal putar searah jarum jam. Nah, diputar sampai semuanya lahir, sampai selaput-selaputnya diputar, putar, 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 sampai semuanya lahir ya si selaput-selaputnya ini. Terus kamu lihat dia lengkap apa enggak lahirnya. Harusnya kan lengkap dong. Kotelidonnya tidak ada yang tertinggal, selaputnya juga lengkap. Gitu. Kalau sudah lengkap ya udah dia tinggal ditaruh di tempat bangkok, bengkok biasanya bangkok kan Thailand ya, bengkok ya bengkok. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah apa namanya sudah dilahirkan nih plasentanya, ya udah tinggal lakukan manajemen aktif skala 3 yang ketiga yaitu masase uterus. Agar apa? Agar tidak terjadi atonia uteri. Gitu di masase uterus untuk menilai perdarahan, dilihat apakah ada trauma apa enggak, robekan jalan lahir. Setelah itu ada atonia uteri, kontraksi uterusnya gimana? Itu harus dilakukan masase uterus. Ya kan, periksa kedua sisi plasenta ini sama ya tadi lahir lengkap apa enggak. Hanya asuhan pasca persalinan. Ya udah kalau asuhan pasca persalinan itu sudah memasuki kala 4. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Habis itu pastikan kandung kemih kosong, bisa diberikan kateter. Setelah itu semuanya dibersihkan, celupkan tangan yang masih pakai sarung tangan ke dalam larutan steril, ya kan? Ajarkan, jadi diajarkan nih, Pak, Bu, caranya itu di sini ya, dipijat perutnya biar tidak perdarahan hebat. Jadi caranya itu secara sirkuler. Oke, ya, secara sirkuler. Setelah itu dilihat kehilangan darahnya. Jadi kalau kalau 4 kan yang aku pernah bilang itu pemeriksaannya itu yang pertama adalah TTV, kontraksi, sama perdarahan gitu. Ya kan? Terus dilihat keadaan bayinya. Kalau misalnya dia memang kesulitan bernafas, dilakukan resusitasi neonatus. Gitu aja ngomongnya. Terus ya udah bersihkan ibu dari paparan dari darah. Pastikan ibu merasa nyaman, bantu untuk mengajarkan pemberian ASI, buang semuanya di larutan di tempat sampah yang sesuai yang terkontaminasi. Terus selanjutnya apa namanya celupkan tangan dan yang lain itu, ya kan? Terus setelahnya itu adalah injeksi vitamin K. Ah, pakai sarung tangan mengalir, pakai sarung tangan memberikan vitamin K intramuskuler di paha kiri bawah lateral. Ini adalah misalnya asuhan perawatan bayi baru lahir sih. Jadi kayak hangatkan, keringkan, rangsang taktil, kasih hepatitis B, ya kan, injeksi hepatitis B, dikasih injeksi vitamin K1 untuk mencegah perdarahan. Tuh. Setelah itu ya wis, lepas sarung tangan, buang ke tempat sampah yang disediakan yang sesuai, sama cuci sarung tangan. Sudah, lengkapi patograf. Selesai. Ini nggak perlu dibaca semua sebenarnya. Karena dokternya pun juga nggak yang gimana-gimana juga. Nggak yang apa namanya,
harus menghafal satu persatu. Aku yakin dokternya pun juga nggak hafal ini semua. Yang penting kita tata laksananya sudah benar. Gitu. Kalau udah terjun nggak pakai ini. Kalau pakai ini malah UP kalau udah terjun. Kalau udah terjun beliau pakai yang tata laksana atau asuhan persalinannya beliau aja. Karena kalau gini malah nggak lulus nanti. Oke, masih bangun kah Mira? Masih bangun tidak? Oke, eh, lanjut jurding ya. Apa nanti lihat aja di eh, apa namanya recordnya ya. Kalau misalnya jurding kan kemarin itu kan tentang PE-PEA nih, preeklamsi, ya kan? Nah, membahas mengenai preeklamsi, preeklamsi itu kan dia adalah suatu hipertensi yang terjadi di kehamilan lebih dari 20 minggu. Oke. Kehamilan lebih dari 20 minggu plus ada protein nuri. Ya, hipertensi baru dan protein nuri signifikan setelah 20 minggu kehamilan. Itu sudah namanya adalah preeklamsi. Dan ini kan di Chinese ya. Jadi dia epidemiologinya dia berada di Tiongkok sekitar 2-5% di Tiongkok. Nggak sebanyak di Indonesia ya, karena memang mungkin mereka makannya lebih lebih terjaga atau gimana. Nah, kalau yang saya berarti lagi Hah? jelek. Oh ya, tak kira tidur kamu. Kak, sudah di record kan ya kak ya? Sudah, aman-aman. Oke, nah dampaknya itu salah satu penyebab utamanya ya karena morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal. Jadi kayak dia punya dampaknya bisa ke morbiditas. Jadi kayak janinnya jelek, ya kan, kualitasnya, terus ibunya juga dia bisa menyebabkan mortalitas kehamilan, kehamilan maternal serta perinatal. Dia bisa menyebabkan kematian. Komplikasinya kalau PE-PE yang itu ya, yang pertama bisa karena perdarahan serebral. Tapi ini secara ini ya, secara apa namanya umum. Komplikasi PE yang paling sering itu adalah yang pertama adalah eklamsi, eklamsi ya, jadi kejang. Setelah itu ada HELLP syndrome. Oke, HELLP syndrome, hemolysis, elevated liver function, sama low platelet. Oke. Nah, kalau sudah nih, sudah ada komplikasi-komplikasi gitu, ya wis, dia harus segera ditangani. Karena kalau tidak segera ditangani, dia bisa menyebabkan kematian pada ibu, pada janinnya juga. Pendahulunya, subtipenya, ada PE onset awal. Ya kan? PE onset awal itu dia kelahiran sebelum 34 minggu. Jadi, preterm. Terus ada PE preterm, kelahiran sebelum 37 minggu. Sebenarnya kalau kurang dari kalau di Indonesia nih ya, PE itu sebenarnya nggak dibagi menjadi subtipe gini. Kalau di Indonesia, PE itu dibagi yang pertama itu menjadi PE ringan, habis itu PE berat atau impending eklamsi, baru eklamsi. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini kita nggak pakai ini. PE onset awal, PE preterm, PE term, onset awal terakhir itu nggak pakai. Ya, kalau di Indonesia itu tadi ada PE ringan, PE berat, impending eklamsi sama eklamsi gitu. Ini diklasifikasikan oleh International Federation of Gynecology and Obstetrics. Kalau di Indonesia nggak pakai ini. Di Indonesia pakai ini yang keempat itu tadi. Ya, jadi PE berat, PE ringan, PE berat, impending eklamsi sama eklamsi. Gitu. Ya. Prediksinya kalau misalnya di mana namanya Chinese, ya pakai yang pertama yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kemajuan medis yaitu melihat
pencegahan di PE onset awal seperti presentasi klinis, keparahan penyakit dan hasilnya. Jadi ya wes dilakukan ANC aja gitu. Kalau di Indonesia mah ya wes ANC aja. Kalau misalnya dia ada hipertensi, habis itu dicek ada proteinuri, ya udah, berarti dia PE. Ya pedoman saat ini di Tiongkok mereka biasanya dikasihkan jadi risiko untuk mengembangkan PE menggunakan daftar faktor maternal. Strategi PE yaitu profilaksis aspirin. Jadi memang uh, saat misalnya nih pada saat ini kehamilan ibu itu adalah gravida 2. Ya udah terus sebelumnya dia punya riwayat dia PE sebelumnya. Ya udah kalau kayak gitu dia dilakukan pencegahan aja. Ya profilaksisnya pakai aspirin atau aspilet sama aja. Pada dosis 50 sampai 500 mg sehari. Dimulai usia 12 minggu sampai 16 minggu hingga 26 sampai 28 minggu aspirinnya atau aspiletnya. Karena di saat itulah si yang sel tromboblast yang kemarin aku bilang patofisiologinya itu terbentuk itu tadi. Karena terbentuk kan baru 20 minggu. Biar tidak terjadi penyempitan lumennya itu tadi. Makanya dikasih aspirat. Oke. Habis itu tujuan ulasannya dia untuk mengevaluasi bukti tindakan pencegahan aspirin dan metformin. Metformin ini jarang digunakan ya di Indonesia ya. Kalau untuk pencegahan PE ini metformin nggak digunakan. Jadi kalau di Indonesia itu pakai aspirin atau aspilet sama dikasih kalsium. Kalsiumnya 1000 miligram per hari minimal. Kan kalau misalnya orang hamil itu dia dikasihnya 500 nih kalsiumnya. Tapi kalau PE dia dikasihnya minimal 1000 miligram. Nah, itu untuk pencegahannya. Jadi untuk pencegahannya itu tadi. Apalagi dia sudah punya riwayat apa namanya PE sebelumnya ya udah dikasih pencegahan itu. Walaupun dia sudah punya PE, misalnya dia sudah mengidap PE pun juga obatnya adalah aspirin, aspirin sama kalsium itu tadi. Ya, ini screeningnya. Oke. Faktor risiko riwayat PE sebelumnya kan itu pasti kan ada hipertensi kronis, ya diabetes mellitus kehamilan. Sebenarnya kalau misalnya diabetes mellitus itu eh, tidak spesifik ya, karena sebenarnya itu secara ada 3 penyakit yang secara langsung berkesinambungan. Yang pertama ada DM, kedua ada hipertensi, yang ketiga adalah kolesterol. Kalau kita sebut sebagai sindroma metabolik. Nah, ketiga penyakit itu secara langsung bisa berkesinambungan. Misalnya nih, ibunya dulunya dia menderita DM, ya kan? Bisa-bisa anaknya dia menderita HT. Padahal ibunya punya DM nih, tapi anaknya nggak DM, tapi malah HT. Karena apa itu tadi? 3 pilar penyakit itu secara langsung bisa berkesinambungan. Jadi misalnya ibunya punya HT, anaknya bisa punya DM, ataupun sebaliknya, kayak gitu. Jadi diabetes pra kehamilan sebelum kehamilan dia bisa berkembang menjadi hipertensi saat hamil. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, IMT-nya dia pra kehamilan atau sebelum dia hamil itu sudah obes. Ya, jadi kenapa Kak? Ya karena 3 hal itu tadi, diabetes, kolesterol, dan hipertensi. Gitu. Jadi secara langsung bisa berkesinambungan. Nuliparitas, habis itu penyakit ginjal kronis, ya kan penyakit ginjal kronis itu kayak gagal ginjal kronis, dia kan bisa meningkatkan tensi kan, ya tensinya bisa tinggi dalam tubuh. Nah kalau sudah tensinya tinggi ya udah bisa resiko terjadinya preeklamsi gitu. Terus usia maternalnya sudah lebih dari 35 minggu, biasanya memang udah faktor tinggi ya, risiko tinggi untuk hamil kalau udah lebih dari 35 minggu itu. Terus pendekatan screeningnya, yang pertama dari faktor resiko, habis itu dari karakteristik maternal dan riwayat medisnya. Gitu. Pendekatan klasifikasi resiko, biner yang berdampak pada kinerja screening. Seperti usia sudah lebih dari 35 tahun kan ini, atau lebih, nuliparitas. Ya, dia baru pertama kali hamil, dan ada riwayat keluarga atau riwayat PE sebelumnya. Jadi di keluarganya dia ada riwayat PE. Makanya kalau sudah ada keluarga riwayat PE sebelumnya, dia faktor risiko tinggi, ya udah langsung aja dikasih pencegahan ini tadi, aspirin. Habis itu apa kalsium yang tinggi.
Ini screening trimester awal untuk preeklamsi. Faktor risiko screening preeklamsi. Screening pada wanita hamil populasi campuran Eropa. Ya, ini ada rekomendasi-rekomendasinya sebenarnya. Tingkat deteksi untuk PE preterm ini jarang dilakukan di Indonesia ya guys. Ya guys, ya ya Dek Mira, tambah ya guys. Jadi jarang dilakukan di Indonesia. Ya screeningnya kalau di Indonesia ya cuma dilakukan USG sama pemeriksaan urin. Dilihat, pemeriksaan tensi juga. Dilihat USG-nya dia gimana, bayinya dia normal apa enggak. Karena apa? PE ini dia bisa menyebabkan IGR loh. Di bayinya dia bisa mengalami growth growth ini IUGR. Jadi dia gagal tumbuh gitu. Terus habis itu pedoman saat ini di Tiongkok merekomendasikan ya ini ACOG apa ECOG ya ECOG dan NICE. Jadi dari riwayat medisnya sebelumnya ada hipertensi apa enggak, sebelumnya dia punya PE apa enggak, atau di keluarga dia punya riwayat PE apa enggak. Kamu tentang PE ada dia mau ditanyain enggak, Mir? Mungkin apa namanya lebih lebih membahas mengenai PE-nya kan di sini. Karena di sini bukan di Indonesia ya, ini di luar negeri di Chinese. Jadi nggak dilakukan di Indonesia tentang PE-an. Ini kemarin yang inimu nggak sih? Apa namanya? Bagianmu tuh, ya kan? Dia pendekatannya itu menganggap PE sebagai hasil bina. Apa hasil bina itu kok baru tahu aku. Terus pendekatan screening menggunakan faktor maternal, kombinasi marker, biofisika dan kimia untuk mengukur resiko individu terhadap PE. Ya, ini pendekatan screening. Markernya itu pakai yang MOM itu tadi. Yang MOM kemarin kita bahas itu. Nggak pernah ini dilakukan di Indonesia nih. Jadi kalau misalnya algoritma Gaussian, itu dia metode screening alternatif untuk PE onset awal. Lah diadopsi digunakan secara luas untuk perawatan di Spanyol, Spanish malahan menggabungkan resiko a priori berdasarkan faktor nasional placenta growth factor, ya kan? Placenta growth factor itu untuk melihat plasentanya dia atau sel-sel tropoblas yang di 20 minggu itu dia lancar apa enggak? Dia kok lancar? Dia normal apa enggak? Atau abnormal gitu, normal atau abnormal gitu. Ya kan? Kok sel-sel tropoblasnya dia abnormal, ya udah dia bisa meningkatkan faktor risiko terhadap preeklamsi. Ya, jadi MAP itu juga dilihat ya. MAP itu adalah mean arterial pressure. Jadi dia untuk melihat apakah tekanan darahnya si ibunya ini dia tinggi apa enggak kayak gitu. Terus ada indeks pulsasi arteri uterin. Jadi kan arteri di apa namanya uterin itu ya arteri uterin yang dia bisa menggabungkan antara bayi dan ibunya sebagai salurannya itu kan arteri uterin tadi kan. Dilihat pulsasinya, apakah dia normal apa enggak. Kalau misalnya dia normal, berarti kan lumennya dia lebar. Dan kalau misalnya dia abnormal, berarti kan lumennya dia sempit. Ya kalau sempit berarti dia resiko terjadinya PE gitu. Ini sumbangan juga berat. Oke, ya rasio Legford kekurangan algoritmanya kurang overfitted dibandingkan probabilitasnya lebih adaptif nih pasien dengan karakteristik yang berbeda. Ya, jadi kalau teratoma bis, teorema bis itu pakai MAP, pakai pulsasi, sama PGIF. PGIF kok boleh sih kali apa? What is that? Nah, ini. Oh, placenta growth factor. Jadi dia pertumbuhan dari plasentalnya.
biomarker untuk prediksi awal ya udah pakai tiga tadi ya, tiga komponen ya. Jadi pakai MAP, uterin arteri pulsasi sama placenta growth factor. Wah, banyak juga nih PPT-nya. Ini tekanan arteri rata-rata ya MAP itu tadi, yang mean arterial pressure. Dilihat apakah dia normal apa enggak. Ini dipengaruhi oleh apa? Ya, dipengaruhi oleh tinggi badan, berat badan, rasnya, rokok apa enggak, riwayat PE sebelumnya, riwayat keluarga PE, ada interval antar kehamilan, duh, hipertensi kronik sama diabetes. Nah, ini cara ngukurnya nih. Jadi ibunya itu harus duduk dengan punggungnya bersandar di kursi, lengannya disangga, dan kakinya tidak disilangkan. Ini secara umum aja ya. Untuk mengukur MAP itu kan diukur tensinya tuh. Nah, ini kalau misalnya pakai uterin arteri Doppler, itu dia itu lebih ke apa namanya untuk melihat arteri uterinya. Jadi dilihat pakai kayak USG gitu loh. Nah, kayak gitu. Sama halnya dengan itu. Dilihat apakah dia apa namanya si arteri lumennya dia menyempit apa enggak. Doppler arteri uterus. Jadi dilihatnya ya wis pakai Doppler. Jadi kayak pakai USG gitu. Faktor pertumbuhan plasenta serum. Oh, ini yang apa namanya pakai serum gitu. Sel-sel trophoblasnya yang diambil ya biasanya. Jarang ya dilakukan di Indonesia ya, karena pemeriksaannya nggak ada. Mahal juga pasti melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kayak gini. Lagian juga kalau misalnya buat screening awal buat apa namanya PE itu di Indonesia nggak pakai kayak gini-gini. Cukup dari proteinuri dan yang lain-lain. Hipertensi, nah cukup itu aja. Ini pencegahan ya, pencegahan preeklampsia yang pertama pasti pakai yang aspirin tadi. Ya aspirin, habis itu bisa dikasih high calcium yang dia satu apa namanya 1.000 per hari, 1 kali 1.000, habis itu pakai aspirin. Udah cukup itu aja kalau di Indonesia. Jadi kan di preeklampsia dengan aspirin. Studi nggak ada ini menyebutkan patofisnya atau fisiologinya aspirin untuk PE. Ini waktu dosisnya diberikan dosis rendah dulu sebelum 16 minggu dan dapat dikurangi secara efektif mengurangi insiden PE prematur. Oke, badan rasanya aspirin dosis rendah 100 sampai 150 miligram per hari sebelum kehamilan ke 16 minggu. Jadi kurang dari 16 minggu dia sudah dikasih aspirin. Itu untuk mencegah terjadinya PE. Ya, tapi diingat ya, aspirin itu juga harus di stop kalau misalnya dia mau melahirkan. Karena apa? Karena aspirin itu dia kan mengencerkan darah, ya kan? Nah, lahir itu kan pasti banyak mengeluarkan darah. Jadi seenggaknya 2 minggu sebelum kelahiran itu aspirinnya harus di stop. Karena kalau nggak di stop nanti darahnya encer, jadi susah buat mengental nanti. Jadinya ibunya bisa shock, shock hemorrhagic. Jadi aspirin nggak boleh diberikan terus menerus. Tuh. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, aspirinnya harus di stop uh, kurang dari 2 minggu HPL. Karena kalau gitu dia bisa encer dong darahnya nggak bisa menggumpal, nggak ada faktor koagulasinya gitu. Nah ini aku baru tahu ya, ternyata bisa pakai metformin, GDM, oh diabetes gestasional, gestasional diabetes maternal. Jadi dia meningkat setiap tahun wanita hamil. Ya kan kalau metformin dia lebih bukan untuk pencegahan PE ya,
Kalau metformin aku tidak pernah baca untuk metformin, takutnya nanti apa namanya salah pengertian penjelasannya. Jadi hubungan antara apa namanya gestasional diabetes. Wanita dengan diabetes gestasional memiliki resiko terjadinya kan oke. Kalau biasanya masih belum jelas ya toh. Patogenesnya dia masuk belum jelas makanya kan nggak dilakukan metformin dulu. Kan takutnya nanti malah hipoglikemi nanti ibunya. Kalau hipoglikemi malah soro gitu. Kasihan nanti kekurangan bisa IGR. Pada kehamilan pertama menjadi faktor risiko tambahan diabetes gestasional pada kehamilan berikutnya. Kalau di sini pakai metformin ya, tapi kalau di Indonesia dia nggak pakai, cukup aspirin sama tadi ya, aspirin sama kalsium yang tinggi. Wah, kayak nggak usah deh. Efek metformin, ya oke, mengurangi faktor risiko, menurunkan sekresi kedua molekul berasal dari plasenta ini bertanggung jawab. Oh, bisa ini ya, mengurangi disfungsi endotelnya. Jadi disfungsi pada endotel bisa menyebabkan hipertensi, loh. Jadi mengurangi. Hmm, pokoknya kalau misalnya PE-PE-an, ya kamu harus tahu aja untuk penata laksanaannya. Kalau misalnya dia ringan, ya udah dikasihnya adalah antihipertensi. Habis itu dikasihnya kalsium, habis itu aspirin. Kalau misalnya dia sudah PE berat atau dia mau eklamsi atau impending eklamsi, diberikan MGSO 4 ya di Indonesia. MGSO 4 kalau misalnya dia pada PE itu gunanya adalah untuk mencegah eklamsi, untuk mencegah kejang. Tapi kalau misalnya pada eklamsi dia untuk apa namanya? Pada eklamsi dia untuk mengobati kejangnya itu. Kalau pemberian FGSO 4 kan kita sudah belajar kemarin kan? Nah, itu. Oke. Sudah bubuk ya Mira? Sudah bubuk apa masih ini masih sadar? Sudah selesai nih.